Halo semua, jumpa lagi bersama dengan saya, Alfiana Anastasia Palilingan. Kali ini kita akan membahas mata kuliah pengembangan materi dan pembelajaran IPA Sekolah Dasar. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah seorang dosen yang cantik, Ibu Jane M. Manganan. Kali ini kita akan membahas tentang sel. Lebih tepatnya, sel sebagai dasar kehidupan. Mari kita melihat bentuk daripada sel dan arti sel. Sel adalah satuan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel adalah tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Tahukah kalian sejarah penemuan sel? Yuk kita bahas sama-sama. Sejarah penemuan sel. Orang yang pertama kali menemukan sel adalah Antony van Leeuwenhoek. Adalah seorang pembuat lensa berkebangsaan Belanda dan seorang mikroskopis, orang yang mempelajari mikroskop. Antony van Leeuwenhoek adalah orang pertama kali yang mengamati dan menggambarkan adanya organisme mikroskopik pada air hujan dengan menggunakan mikroskop sederhana buatannya sendiri. Kalian bisa melihat pada gambar, itu adalah mikroskop buatan dari Antony sendiri. Meskipun Leeuwenhoek orang yang pertama kali mengamati sel, ia tidak menggunakan istilah sel untuk penemuannya itu. Ia menyebut organisme tersebut sebagai animalcules. Selanjutnya, Robert Hooke. Istilah sel berasal dari bahasa Latin cella yang artinya ruang berongga. Diberikan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, Robert Hooke, pada tahun 1665. Ia mengamati potongan tipis gabus dengan mikroskop majemuk. Sederhananya, kalian bisa melihat pada gambar, itu adalah mikroskop majemuk sederhana dari Robert Hooke. Gabus merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari kulit pohon. Gabus merupakan jaringan mati. Ia mengamati bahwa gabus tersusun dari ruangan yang berbentuk seperti kotak dan membentuk struktur seperti sarang lebah. Hooke menamai ruangan tersebut sebagai sel. Pengamatan Hooke itu hanya menggambarkan adanya batasan-batasan pada sel, yaitu dinding sel. Selanjutnya, teori-teori tentang sel. Yang pertama, sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Teori ini dikemukakan oleh seorang yang bernama Jacob Sladen dan Theodore Swan. Sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup dikemukakan oleh seorang yang bernama Rudolf Virchow yang berpendapat bahwa omni cellula ex cellule. Semua sel berasal dari sel sebelumnya. Sel sebagai unit fungsional makhluk hidup oleh Max Schultz. Kemudian sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Penemuan-penemuan yang mendukung perkembangan teori sel adalah sebagai berikut. Yang pertama, Robert Brown tahun 1812 adalah seorang biolog Skotlandia, menemukan benda kecil terapung dalam cairan sel yang disebut dengan nukleus. Felix Durjadin 1835 beranggapan bahwa bagian terpenting sel adalah cairan sel yang sekarang disebut dengan protoplasma. Selanjutnya, Johannes Purkinje 1787 sampai 1869 adalah orang pertama yang mengajukan istilah protoplasma untuk menamai bahan embrional sel telur. Mohon maaf jika terdapat salah-salah penyebutan nama dari penemu-penemu ini. Nah, demikianlah sejarah dan teori-teori yang mendukung tentang penemuan sel. Selanjutnya, ini adalah ukuran sel.
bisa diperhatikan pada gambar. Contohnya atom 0,1 nanometer, amino asid 1 nanometer, protein 10 nanometer, virus 10 nanometer, kloroplas 1 mikrometer. Selanjutnya sampai kepada blue whale sekitar 10 meter sekian. Lebih tepatnya kalian bisa mengamati gambar ini. Manusia sendiri 1 meter. Perhatikan tanda panah. Ini kita bisa lihat dengan mikroskop, elektron mikroskop. Kemudian ini kita bisa lihat dengan light mikroskop. Kemudian ini karena ukurannya besar, kita bisa lihat dengan human eye. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar, ini adalah macam-macam sel. Antara lain adalah fibroblast, epithelial cell, dan sel-sel lainnya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dasar sel. Yang pertama, sel sangat kompleks namun teratur. Sel memiliki program genetik dan memiliki cara untuk menggunakannya. Sel mampu memperbanyak diri. Sel membutuhkan memperoleh dan menggunakan energi. Sel melaksanakan berbagai reaksi kimiawi. Nah, teman-teman, mari kita perhatikan. Makhluk hidup, kemudian berdasarkan jumlah selnya. Ada yang bersel satu atau tunggal disebut unseluler atau monoseluler. Kemudian yang kedua banyak sel atau multiseluler. Jadi berdasarkan jumlah sel, makhluk hidup dibahagi menjadi dua, yaitu bersel tunggal dan bersel banyak. Contoh bersel satu yaitu amuba dan bakteri. Sedangkan yang memiliki banyak sel adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Kalian juga bisa melihat contoh-contoh gambar yang ada di samping-samping slide. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya berdasarkan membran inti. Berdasarkan membran inti terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Perhatikan gambar, ini adalah sel prokariotik dan ini adalah sel eukariotik. Sel prokariot tanpa membran inti sel, contohnya bakteri, dan eukariot memiliki membran inti sel, contohnya tumbuhan, hewan, dan jamur. Selanjutnya, ini adalah tabel perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat ciri-ciri. Pertama, membran inti. Pada sel prokariotik tidak ada, sementara pada sel eukariotik ada. DNA, sel prokariotik molekul tunggal dan tidak berkombinasi dengan protein, sementara sel eukariotik berkombinasi dengan protein. Kromosom, tunggal, banyak. Nukleus tidak ada, ada. Pembelahan sel, amitosis dan mitosis. Ribosom 70 second dan 80 second. Mitokondria tidak ada dan ada. Jadi teman-teman bisa melihat pada tabel ini untuk lebih memahaminya, bisa kalian dalami sendiri. Nah, molekul-molekul penyusun sel antara lain karbohidrat, protein, air, lipid, dan asam nukleat.
Supaya kita mudah mengingatnya, kita bisa singkat 5 molekul penyusun ini dengan kapalan. Sekali lagi, karbohidrat, protein, air, lipid, asam nukleat. Bagian-bagian sel. Yang pertama adalah membran plasma. Yang kedua adalah sitoplasma. Yang ketiga organel sel. Dan yang keempat sitoskeleton. Nah, perhatikan pada gambar, ini adalah bagian-bagian sel. Baiklah teman-teman, sampai di situ pembahasan saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan apabila ada pertanyaan, boleh langsung arahkan ke saya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.